organisasi merujuk pada sistem hubungan yang terbentuk antara individu, kelompok, atau organisasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Jejaring ini dapat mencakupi interaksi formal maupun informal dan menciptakan struktur yang mendukung kolaborasi, pertukaran informasi, dan perkembangan sumber daya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik jejaring organisasi, yaitu ada 4: interaksi, kolaborasi, diversitas, dan fleksibilitas. Yang pertama, interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua individu atau lebih, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial hanya bisa terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi, serta tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pelaku. Yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja antar sesama kedua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual. Yang ketiga, diversitas adalah keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok atau populasi. Diversitas mencakup segala bentuk perbedaan yang membuat setiap individu unik. Keberagaman ini dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan memperkaya perspektif dalam kelompok. Yang keempat, fleksibilitas adalah kemampuan untuk berubah, beradaptasi, atau menyesuaikan diri dengan situasi, tuntutan, atau koordinasi. Selanjutnya, saya, Sri Leningsi NPM 248102225 akan memaparkan mengenai materi tentang jenis jejaring organisasi. Di sini saya mengutip ada 2 jenis jejaring organisasi, ada jenis jejaring organisasi informal dan ada jenis jejaring organisasi non-formal. Boleh banget yang pertama ada jejaring organisasi informal. Apa itu jejaring organisasi informal? Adalah hubungan atau koneksi antara individu dalam suatu organisasi yang terbentuk secara alami tanpa adanya struktur resmi atau aturan yang mengikat. Jadi, jejaring ini tuh biasanya berkembang berdasarkan interaksi sosial, kesamaan minat, persahabatan, atau pengalaman bersama. Jadi, kalau jejaring organisasi informal itu tidak terpacu terhadap aturan yang ada dalam organisasi. Jadi dia itu natural, adanya pure dari dalam diri dia itu sendiri. Yaitu adanya beberapa ciri utamanya dalam jejaring organisasi informal. Ada yang pertama itu tidak terstruktur. Ya, benar banget. Karena dia itu tidak memiliki hierarki ataupun aturan formal berbeda dengan jejaring organisasi yang resmi. Nah, yang kedua ada fleksibel, yaitu hubungan dalam jejaring ini dapat berubah yang dengan cepat tergantung dengan dinamika sosialnya. Jadi dia itu nggak terpacu harus mengikuti arahnya, itu enggak, tapi dia itu berdasarkan berubah dengan cepat tergantung dinamika sosialnya. Yang ketiga adanya berdasarkan kepercayaan dalam hubungan personalnya. Jadi seringkali terbentuk dalam interaksi sehari-harinya, seperti percakapan informal di kantor ataupun di kolaborasi spontan antar individu. Jadi seperti itu. Yang keempat, adanya pertukaran informasi. Dalam jejaring organisasi informal, yaitu seringkali menjadi sumber informasi penting yang tidak tersedia secara resmi. Jadi dia itu adanya percakapan antara dua orang itu yang secara spontan. Jadi informasinya itu dari mulut ke mulutnya, dia itu adanya perbincangan, jadi bisa meningkatkan pertukaran informasi. Yang selanjutnya adalah berperan dalam pengambilan keputusan. Mengapa menjadi berperan dalam pengambilan keputusan? Karena walaupun tidak memiliki wewenang formal, jejaring ini tuh bisa mempengaruhi opini dan keputusan dalam organisasi. Mengapa demikian? Karena jejaring
jejaring organisasi informal biasanya itu sangat bermanfaat dalam meningkatkan kerjasama tim, terus dalam kreativitasnya, terus dalam efisiensi komunikasinya, dan juga memiliki tantangan seperti potensi penyebaran informasi yang kurang akurat atau eksklusivitas dalam kelompok tertentu. Jadi tuh jejaring informasi itu sangat penting dalam organisasi, karena apalagi jejaring organisasi informal, yaitu sangat penting karena dia itu secara spontan, secara natural, dia itu langsung bisa berkomunikasi dengan satu sama lainnya, yaitu tidak tergantung harus ini, harus itu, enggak, tapi dia itu kalau jejaring organisasi informal, dia itu secara berinteraksi secara naturality. Boleh bahas yang selanjutnya ada kita membahas mengenai jejaring organisasi formal. Selanjutnya mengenai jenis jejaring organisasi yang kedua, ada jenis jejaring organisasi formal. Apa itu? Adalah jenis jejaring hubungan dan komunikasi dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan struktur resmi, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Ya, berbeda dengan jejaring organisasi informal, jejaring organisasi formal itu memiliki tujuan yang jelas. Kan tadi kalau yang informal itu tidak memiliki tujuan yang jelas, tapi kalau yang formal itu memiliki tujuan yang jelas dan diatur oleh prosedur yang ditentukan oleh suatu organisasi tersebut. Yang terus ada ciri-cirinya nih. Dalam jejaring organisasi formal itu terdapat ciri-cirinya. Yang pertama adalah struktur yang jelas. Benar. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa jenis organisasi formal itu memiliki tujuan yang jelas, jadi adanya struktur yang jelas. Jejaring ini itu mengikuti hierarki organisasi dengan alur komunikasi yang terdefinisi. Yang kedua adalah cirinya ada aturan dan kebijakannya yang terikat oleh peraturan resmi. Dalam jejaring organisasi formal itu terikat oleh peraturan resmi dan standar organisasi prosedurnya, operasional prosedurnya. Terus yang ketiga adalah terorganisir secara sistematis, dibentuk untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi seperti tim kerja, departemen, atau definisi. Jadi untuk mendukung tugas dari suatu fungsi organisasi, yaitu menggunakan jejaring organisasi formalnya. Terus yang keempat adanya cirinya itu memiliki alur komunikasi resmi. Informasi yang disampaikan itu melalui jalur yang telah ditentukan, seperti adanya rapat, terus adanya laporan, terus ada email resmi. Jadi buat jejaring organisasi itu luas. Yang resmi itu seperti rapat, laporan, email itu kan kalau rapat itu secara langsung, tapi kalau buat yang laporan, email itu secara tertulisnya. Yang selanjutnya adalah mendukung pengambilan keputusan. Mengapa jejaring formal itu mendukung pengambilan keputusan juga? Nah, karena dia itu berperan dalam menyusun strategi, koordinasi, dan implementasi kebijakan organisasi. Yang selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai fungsi. Fungsi dari jejaring organisasi itu sendiri dalam organisasi. Apakah itu? Boleh kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, saya Muhammad Irfan Maulana dengan NPM 24810274. Baik, saya akan menjelaskan tentang pentingnya jejaring organisasi. Jejaring organisasi memiliki peran penting dalam pengembangan dan keberlangsungan suatu organisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, yaitu mengurangi biaya dan waktu dengan memanfaatkan sinergi antar organisasi. Contohnya, jika suatu organisasi memiliki tujuan yang serupa, maka mereka bisa berbagi fasilitas pelatihan atau riset bersama, sehingga semua pihak lebih hemat untuk biaya dan efektif dalam bekerja. Yang kedua, memperluas jangkauan. Artinya, jejaring dapat membuka akses ke pasar baru dan audiens yang lebih luas. Contohnya, UMKM lokal bisa memperluas pasarnya melalui kerjasama dengan platform e-commerce digital nasional, sehingga produknya tidak hanya dikenal
di kota asal saja, tapi juga secara nasional bahkan internasional. Ketiga, adaptasi dan ketahanan. Dengan jejaring, organisasi lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan di lingkungan. Misalnya, saat terjadi pandemi, banyak organisasi yang bertahan karena bergabung dalam komunitas digital, saling bertukar strategi dan sumber daya untuk tetap berjalan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke contoh jejaring organisasi. Yang pertama, jejaring bisnis, yaitu hubungan antara perusahaan untuk berbagi sumber daya dan informasi. Contohnya, kolaborasi antar startup digital dengan perusahaan manufaktur besar untuk mengembangkan produk bersama. Yang kedua, komunitas profesional adalah asosiasi yang menghubungkan individu dalam bidang yang sama untuk berbagi pengetahuan, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang ketiga, platform digital, yaitu jaringan online yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi, seperti LinkedIn. Platform ini kita bisa membangun koneksi, mencari peluang kerja, atau bahkan membentuk tim kerja lintas negara. Selanjutnya, dalam jejaring organisasi juga ada ketergantungan terhadap sumber daya yang dapat berdampak di dalamnya. Yang pertama ada peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas dapat meningkatkan kemampuan atau penawaran lainnya melalui akses ke sistem sumber daya eksternal. Yang dimaksud peningkatan kapasitas adalah jejaring organisasi memungkinkan organisasi untuk mengakses sumber daya eksternal yang mungkin tidak dimiliki secara internal, seperti teknologi, modal, keahlian, dan pelatihan. Yang kedua, memperluas kemampuan internal melalui kolaborasi dengan pihak ketiga. Misalnya, organisasi kecil bisa belajar dari mitra yang lebih besar tentang manajemen, pemasaran, dan teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tawar dalam pasar atau dalam kerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki pendukung yang kuat. Contohnya, sebuah UMKM bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas produknya melalui penelitian dan pelatihan. Yang kedua, ada resiko. Ketergantungan juga dapat menimbulkan resiko jika mitra tidak dapat memenuhi komitmen mereka. Artinya, meski jejaring membawa banyak manfaat, ada resiko yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketergantungan pada mitra. Jika terlalu bergantung pada pihak lain, misalnya untuk pasokan bahan baku atau teknologi, organisasi bisa mengalami gangguan operasional bila mitra tidak memenuhi komitmen. Yang kedua, resiko reputasi. Tindakan negatif dari salah satu anggota jaringan bisa mempengaruhi citra organisasi lain dalam jaringan. Yang ketiga, inovasi. Mendorong inovasi dari berbagai pengetahuan dan teknologi. Artinya, jejaring sangat mendukung proses inovasi karena yang pertama, adanya pertukaran ide dan informasi dari berbagai latar belakang organisasi. Yang kedua, terbukanya akses ke teknologi terbaru atau metode kerja baru melalui kolaborasi. Dan yang terakhir, kolaborasi lintas disiplin mendorong munculnya solusi baru yang kreatif. Jadi kesimpulannya adalah jejaring organisasi adalah elemen paling penting dalam pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Dengan membangun dan mengelola jejaring yang efektif, organisasi dapat meningkatkan daya saing, inovasi, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan.